Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Eka Nursakina dengan nomor NIM 4112011004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal riset saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental Social Governance atau ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor pertambangan batubara periode 2019 sampai 2022. Baik, saya mulai dulu. Berikut latar belakang yang melatar belakangi dalam penelitian saya, yaitu dengan alasan yang bermacam-macam. Pertama, ada meningkatnya perekonomian global karena akibat konsep industri 5.0, di mana apabila teknologi kita semakin meningkat, maka akan diikuti oleh perkembangan perekonomian seluruh dunia. Lalu yang kedua, dibutuhkan alat penilaian kinerja bagi para pemegang saham yang tidak hanya didasarkan pada laporan keuangan. Lalu ketiga adalah untuk kesepakatan PBB, negara-negara anggota PBB yang menyepakati 17 tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals paling lambat pada tahun 2030. Yang keempat, akibat adanya perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia secara global, maka kontribusi perusahaan pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup semakin dipertanyakan. Lalu yang kelima, sudah diaturnya regulasi-regulasi laporan berkelanjutan di Indonesia. Lalu laporan berkelanjutan sebagai pemeriksaan kesehatan dan yang terakhir yaitu ada inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya yang disebabkan akibat perbedaan pengambilan data dan periode penelitian. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya dari adanya tiga variabel dependen dan tiga variabel independen. Tiga variabel dependen saya yaitu ada ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Lalu untuk variabel independennya terdapat environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure. Lalu tujuannya terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaatnya terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang mana manfaat praktis adalah terbagi menjadi manfaat praktis bagi peneliti, perusahaan, atau penelitian lain. Kalau untuk manfaat teoritis sebagai bentuk penerapan teori yang digunakan pada penelitian ini. Batasan masalah, di sini jenis penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data diperoleh melalui situs BI dan Osiris untuk laporan keuangan dan situs resmi perusahaan untuk sustainability report. Yang kedua, lingkup penelitian hanya terbatas pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang tercatat di BI antara tahun 2019 sampai 2022. Lalu yang ketiga, batasan waktu penelitian hanya dengan cakupan 2019 sampai 2022 dengan cakupan perusahaan yang menerbitkan data laporan keuangan mata uang dolar atau USD dan sustainability report secara berturut-turut selama periode penelitian. Lalu kajian teori yang digunakan ada tiga, yaitu teori legitimasi oleh Guthrie and Parker pada 1989, teori stakeholder dari Freeman, lalu signaling teori dari Akerlof. Berikut kajian literatur yang digunakan. Di sini ada kerangka penelitian. Jadi, pertama, sesuai dengan tujuannya, pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan batubara periode 2019 sampai 2022. Objek yang diteliti adalah perusahaan pertambangan batubara yang telah terdaftar di BI dan menerbitkan Sustainability Report periode 2019 sampai 2022 secara berturut-turut. Lalu masalahnya adalah yang melatar belakangi pada penelitian ini. Nah, untuk meneliti penelitian tersebut, dibagilah variabel dependen dan variabel independen yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Bualai. Namun, pada penelitian masa kini mengalami inkonsistensi hasil. Berikut variabel dependen dan variabel independennya. Setelah mendapatkan data, mengkaji, mengumpulkan, maka dilakukan uji pemilihan model, uji analisis data dengan uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi. Setelah melakukan uji pemilihan, uji-uji penelitian, maka dilakukan interpretasi. Berikut pengembangan hipotesis seperti yang terlampir pada data share screen. Hasil dan pembahasan di sini ada statistik deskriptif, yang mana
Setiap masing-masing variabelnya terdapat nilai mean, median, maksimum, dan minimum setelah diuji menggunakan statistik deskriptif. Lalu ada uji Chow. Uji Chow di sini adalah untuk memilih uji pemilihan model. Apabila nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka yang dipilih adalah CEM atau Common Effect. Apabila dia di bawah 0,05, maka yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Nah, dari ketiga hasil tersebut, hasil uji Chow terhadap ROA ada 0,0011, uji Chow terhadap ROA ada 0,0005, uji Chow terhadap Tobin ada 0,000. Nah, dari ketiga variabel tersebut, maka uji Chow eh, memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka yang terpilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Lalu dilakukan uji Hosman. Uji Hosman ini apabila nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka yang terpilih ada RAM atau Random Effect Model, dan sebaliknya apabila di bawah 0,05 maka yang terpilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Nah, dari ketiga uji Hosman dapat kita ketahui bahwa dari ketiga variabel ini cross section randomnya memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, maka yang terpilih adalah REM atau Random Effect Model. Dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier untuk menilai apakah hasilnya di atas 0, hasil probabilitas di atas 0,05 menggunakan Common Effect Model, dan apabila di bawah 0,05 maka yang terpilih adalah REM atau REM, Random Effect Model. Nah, dari ketiga uji LM tersebut dapat diketahui bahwa Berge pagannya terhadap ROA adalah 0,0545, lalu terhadap ROE adalah 0,2781, dan terhadap Tobin Q adalah 0,00534. Dari ketiga hasil tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga hasil keputusannya adalah yang terpilih CEM. Lalu kita lakukan uji asumsi klasik. Di sini menurut Basuki dan Yuliadi pada bukunya Electronic Data Processing pada halaman 183 diketahui apabila model penelitian yang terpilih adalah CEM atau FEM, maka uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heterokedastisitas. Lalu, uji normalitas kenapa saya tidak menggunakan uji normalitas dan autokorelasi? Karena uji normalitas bukanlah kondisi blue atau best linear unbiased estimator, dan uh, uji autokorelasi dilakukan apabila data tersebut adalah jenis data time series, bukan cross section atau panel. Maka karena apabila datanya cross section atau panel, maka tidak akan memberikan hasil yang berarti dari pengujian autokorelasi. Lalu yang kedua, dari uji heterokedastisitas dapat kita ketahui bahwa nilai variabel masing-masing untuk X1, X2, in, dan X3 adalah 0,3648, 0,7252, 0,3433. Dari hasil tersebut, maka dapat kita diketahui bahwa di atas 0,85, maka tidak terjadi uji heterokedastisitas. Lalu di sini ada uji T parsial. Apabila nilai T hitung di atas T tabel dan P-value di bawah 0,05, maka H diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk menghitung tabel kita menggunakan rumus tersebut sehingga dapat diperolehlah tabel 2,035. 0, maaf, 2,0322245. Nah, dari hasil uji T terhadap ROA dapat dapat diketahui bahwa hasil uji T parsial di atas variabel X1 diperoleh bahwa 0,321034, maka di bawah 2,0322 yang mana tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1A yaitu environmental berpengaruh negatif terhadap ROA diterima. Lalu yang kedua, X2 sebesar 1,62 di bawah tabel.
maka dapat disimpulkan bahwa social disclosure berpengaruh negatif terhadap ROA diterima. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, governance disclosure sebesar 2,28 itu di atas 2,032 yang mana tetable. Maka governance disclosure berpengaruh negatif terhadap ROA ditolak. Lalu hasil uji T terhadap ROE dapat diketahui bahwa variabel X1 memperoleh T hitung sebesar 1,159. Hal itu di bawah 2,032 yang disimpulkan bahwa environmental disclosure berpengaruh positif terhadap ROE ditolak. Lalu yang kedua, nilai T hitung untuk social disclosure atau X2 sebesar 1,099 eh, dan T-tabelnya 2,032. Maka T hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga disimpulkan bahwa social disclosure berpengaruh negatif terhadap ROE diterima. Lalu yang ketiga, governance memiliki T hitung sebesar 2,945, yang mana di atas 2,032, maka disimpulkan bahwa hipotesis 3B, yaitu governance disclosure berpengaruh negatif terhadap ROE ditolak. Hasil uji T terhadap Tobin-Skew dapat diketahui bahwa environmental disclosure memperoleh nilai T hitung sebesar 2,8, yang mana di atas 2,032 T-tabel. Maka disimpulkan bahwa environmental disclosure berpengaruh positif terhadap Tobin-Skew diterima. Lalu yang kedua, nilai T hitung SD atau X2 sebesar 1,37 di bawah T hitung tabel 2,032, maka disimpulkan bahwa 2C social disclosure berpengaruh negatif terhadap Tobin-Skew diterima. Lalu nilai T hitung governance disclosure atau X3 memperoleh nilai T hitungnya 1,724 di bawah 2,0322, maka disimpulkan bahwa governance disclosure berpengaruh positif terhadap Tobin-Skew ditolak. Berikut uji F. Uji F apabila nilai F hitung di atas lebih besar daripada F tabel dan apabila nilai probabilitasnya di bawah 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sehingga hipotesis diterima. Di sini kita menghitung F tabel menggunakan rumus tersebut sehingga diperoleh F tabelnya 2,53355. Nah, hasil uji F terhadap ROA dapat diketahui bahwa 0,1543. Ini di bawah dari F tabel, sehingga berperan uji F ESG disclosure terhadap ROA berpengaruh negatif terhadap berpengaruh negatif terhadap ROA. Lalu hasil uji F terhadap ROE dan Tobin-Skew probabilitas F statistiknya di atas 0,048 dan 0,031 di bawah 0,05. Dan F statistiknya di atas F hitung lebih besar daripada F tabel, yang mana untuk ROA 2,92 dan F statistiknya 3,33 terhadap F tabelnya 2,533, sehingga untuk variabel ROA hasil uji F berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan SG disclosure terhadap ROE dan Tobin-Skew berpengaruh positif. Uji koefisien determinasi. Apabila nilai R square mendekati 1, maka semakin besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Berikut ketiga uji koefisien determinasi yang diperoleh. Lalu ada ringkasan hasil pengujian dari hipotesis yang saya gunakan pada penelitian ini. Terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 4 variabel yang ditolak. Dan untuk uji F-nya secara simultan, satu variabel ditolak yaitu ROA dan 2 variabel diterima yaitu ROE dan Tobin-Skew. Dari kesimpulan dan sarannya dapat kita ketahui bahwa hasilnya mengemukakan bahwa SG disclosure berpengaruh positif terhadap secara simultan terhadap ROE dan Tobin-Skew, namun berpengaruh negatif secara simultan terhadap ROA. Namun apabila dinilai secara parsial menghasilkan hasil yang berbeda. Terdapat juga implikasi kepada perusahaan, kepada investor, dan regulator. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian itu akan memeriksa variabel yang lain yang dapat mempengaruhi ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Lalu dapat menambahkan jumlah sampel dan kriteria yang digunakan, karena penelitian ini terbatas.
sehingga dapat mengumpulkan set sampel yang lebih besar dan beragam. Lalu yang ketiga, cakupan sektornya dapat ditambahkan dengan sektor industri yang lain, seperti subsektor pertambangan emas atau logam mulia yang menghasilkan return stabil untuk investasi. Sedangkan lalu yang keempat, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan alat analisis data yang berbeda untuk membandingkan hasil pengujian analisis. Nah, beri, terima kasih atas lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.